Halo semuanya, kembali lagi kita akan belajar mengenai materi kedua PBO. Hari ini kita akan 4 topik ya, mempelajari tentang konstruktor, getter setter, lalu keyword this, dan enkapsulasi. Kita mulai saja. Definisi konstruktor. Pertama kita akan belajar dulu konstruktor itu apa sih? Ya, konstruktor adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk memberikan nilai awal saat objek diciptakan. Metode ini dipanggil secara otomatis oleh Java ketika new dipakai untuk menciptakan objek. Konstruktor adalah metode khusus yang akan dieksekusi pada saat objek dibuat. Dan biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Sifat-sifat utama biasanya nama konstruktor ini sama dengan nama kelas. Jadi kalau biasanya nama kelasnya nama kelas user seperti yang di bawah ini ya, public class user, ini kan nama kelas, maka yang ada di dalam kotak ini namanya konstruktor ya. Ini adalah konstruktor. Namanya sama dengan nama kelas. Ya, public user ini adalah konstruktor. Kemudian harus didefinisikan sebagai public, modifiernya harus public. Kemudian tidak memiliki nilai balik. Jadi tidak boleh ada kata-kata void, ya. Oke. Kita masuk ke yang pembahasan, ada codingnya. Contoh konstruktor. Ini kita ada kelas namanya kelas sepatu, di dalamnya ada 2 variabel ya, variabel instan ya. Ini kan didefinisikan paling atas ya, tidak di dalam metode, berarti namanya instan variabel ya. Ini ada warna dan nomor sepatu. Ya. Kemudian kita di sini buat konstruktor. Kita bikin di sini ada 2 konstruktor ya. Konstruktor yang pertama hanya memiliki 1 parameter, yaitu warna. Jadi public sepatu dalam kurung string warna, lalu isinya di dalamnya this warna sama dengan warna. Ini konstruktor yang pertama, hanya 1 variabel yaitu warna. Kemudian konstruktor yang kedua adalah sepatu juga ya, karena namanya kan sama ya, konstruktor sama nama kelas ya. Oke, tapi yang membedakan yang pertama dengan yang ini adalah konstruktor yang kedua ini memiliki 2 parameter. Jadi ini 2 objek yang berbeda ya. Jadi yang pertama hanya 1 parameter, yang kedua adalah 2 parameter. Ya, jadi dari sini kita dapat kesimpulan yang namanya konstruktor ini bisa dibuat lebih dari 1. Yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah parameternya. Bisa diisikan parameter 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan atribut yang didefinisikan. Ataupun tanpa parameter. Itu juga bisa. Ya, kemudian ada metode di sini. Metode info. Fungsinya ini kita dibuat hanya untuk mencetakkan saja outputnya. Ya. Kemudian ada main metodenya. Namanya, main kelasnya adalah konstruktor, main metodenya ya di sini. Kelas sepatu ini dibuat objek menjadi namanya sepatuku 1. Sepatuku 1 ini ya diisikan argumen ya 1 parameter. Berarti sepatuku 1 ini dia otomatis nanti akan mengakses ke yang ini, konstruktor yang pertama yang parameternya cuma ada 1. Ya. Jadi kalau kita panggil sepatuku 1.info, maka akan keluar outputnya berarti yang mencetak di warnanya di sini warna merah ya. Yang nomor sepatunya 0. Seperti itu ya, karena parameternya cuma 1. Kemudian bisa dipanggil atau diakses ini ya menjadi objek ya dengan nama sepatuku 2. Dalamnya kita kasih argumen ada 2 parameter, merah dan 36.
Saat dipanggil sepatuku2.info, maka dia akan mencetak warnanya merah, nomor sepatunya 36. Seperti itu. Lalu ada overloading konstruktor. Overloading konstruktor merupakan suatu mekanisme pembuatan konstruktor yang memiliki bentuk lebih dari satu. Sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, ya. Jadi konstruktor ini bisa dibuat lebih dari satu, walaupun namanya sama, yang membedakan parameternya. Pembeda antara satu konstruktor dengan konstruktor yang lain adalah jumlah parameter atau tipe parameternya, ya. Bisa dicontohkan seperti ini. Ini adalah contoh overloading konstruktor. Ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Jadi kalau yang tadi kita bikin konstruktor yang memiliki dua parameter ini sebagai konstruktor yang kedua, ya, maka ini di sini ada konstruktor lagi. Kita bikin seperti ini pun namanya sudah konstruktor. Yang penting namanya sama dengan nama kelas, itu namanya konstruktor. Ya, pengaksesannya sama seperti tadi. Jadi kalau kita lihat langsung ke yang ini ya, konstruktor kedua ya, atau yang public sepatu kurung buka kurung tutup isinya kosong semua ini ya. Kalau kita buat objek menjadi namanya sepatuku 2 ya, ini tanpa parameter ya, maka nanti akan dicetak info ini kalau dipanggil oleh objek sepatuku 2 ini, outputnya adalah warnanya 0 dan nomor sepatunya 0 ya, karena tidak ada parameter yang dilempar di sini. Oke. Itu adalah materi tentang konstruktor. Kemudian kita bahas mengenai this. Dari tadi kita melihat di coding sebelumnya itu ada ada kata-kata this ya. This warna, this nomor sepatu dan seterusnya. This di sini ya digunakan pada pembuatan kelas untuk menyatakan objek yang ditunjuk atau objek yang dituju saat itu juga, tidak ya, di dalam kelas itu ya. Jadi kalau kita lihat yang coding di bawah ini tidak ada kata this. Ini kadang sistem akan bingung. Nama yang dimaksud di sini itu nama yang mana? Ya. Apakah this nama itu adalah variabel nama yang di atas ini atau yang di kelas yang lain? Jadi kalau this nama, maka ini adalah nama ini yang dituju. Yang di dalam kelas ini ya. Kemudian masuk ke enkapsulasi. Enkapsulasi seperti yang pada pertemuan 1 atau materi pertama itu dibahas. Ya, enkapsulasi adalah pembungkusan atribut atau behavior ya, atau metodenya ya, atribut atau metode yang dibungkus sehingga tidak dapat diganti secara sembarangan dengan cara yang tidak seharusnya. Dan sebuah konsep di mana data dan metode atau atribut tadi ya, data itu atribut sama, atau metode atau function atau prosedur itu dibungkus ke dalam sebuah wadah yang namanya objek. Ya. Ini adalah sebuah mekanisme untuk merestrik pengaksesan terhadap sebuah komponen dari objek. Jadi hanya objek itu yang bisa diakses. Tidak bisa mengakses isi dari metodenya langsung atau mengakses nama variabelnya langsung dan lain-lain. Ini sebenarnya kalau sudah dienkapsulasi sudah bisa dibuat dari segi keamanannya lebih aman daripada kita langsung nembak variabel dan lain-lain ya. Restrict access ini dapat menggunakan modifier. Kalau contohnya di atribut, biasanya atributnya itu ya kan ada modifiernya juga ya. Akses modifier, tipe data, nama variabel ya. Nah, yang namanya modifier yang pertamanya itu kita ganti menjadi private. Nah, itu salah satu cara enkapsulasi. Fungsi dan manfaat enkapsulasi ya, untuk penyembunyian informasi atau information hiding. Karena kita itu dapat menentukan hak akses dengan menentukan akses modifiernya ya, kita bikin public, private, protected atau default, itu kita yang pilih ya sesuai kebutuhan pada variabel atau metode dari sebuah objek.
Jadi kita bisa menyembunyikan informasi yang nggak perlu diketahui sama orang lain, lebih aman ya. Oke. Bisa juga digunakan sebagai validasi. Oke, field encapsulation adalah salah satu teknik OOP untuk menghindarkan pengaksesan secara langsung terhadap isi dari atribut atau field. Ini penting ya. Jadi supaya data itu tidak bisa kita ubah secara orang yang tidak punya wewenang ya langsung nembak ke variabel, ya itu bahaya sekali. Jadi istilahnya field encapsulation ini penting ya. Kita di sini nanti outputnya pakai getter and setter ya. Jadi untuk mengambil dan memberikan nilai. Ya lewatnya getter and setter ya. Jadi field encapsulation ini jadi menghindarkan pengaksesan secara langsung terhadap atribut atau variabel tadi atau konstanta dan seterusnya ya terhadap sebuah kelas tertentu dan dari kelas lainnya. Ya, setiap field yang akan dienkapsulasi diberi akses modifier private, jadi harus ada kata-kata private ya. Jadi di atributnya itu diganti private sehingga tidak dapat diakses dari luar kelas. Nah, terus pertanyaannya kalau nggak bisa diakses dari luar kelas, gimana kita aksesnya? Ya, kita pakai namanya getter dan setter. Ya, getter dan setter merupakan implementasi dari enkapsulasi. Kita masuk ke getter setter berarti. Oke, yang pertama getter. Getter atau asesor ini adalah sebuah metode, getter ini juga metode ya, yang digunakan untuk mengambil nilai dari sebuah atribut atau variabel kelas ya, yang modifiernya private. Jadi kita mengambil datanya bisa, ya mengambil isi datanya bisa ya, pakai getter. Ini getter, get berarti mengambil gitu ya, mendapatkan, mengambil. Ciri-ciri getter, memiliki akses modifier yang dapat diakses dari luar kelas. Ya. Kemudian memiliki return value. Terus nama metodenya diawali get ya, diikuti dengan nama atribut atau ya misalkan apa ya? Misalkan ada variabel umur ya, maka get umur untuk ngambil nilai umur gitu ya, dan seterusnya. Kemudian setter atau mutator adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengisi nilai atau memberikan isi sebuah nilai pada atribut atau variabel yang sifatnya modifiernya private juga ya. Ciri-cirinya setter, memiliki akses modifier yang dapat diakses dari luar kelas. Ya, jadi akses modifiernya public ya berarti ya. Oke, kemudian memiliki sebuah parameter sebagai value untuk atribut yang diset. Ya, jadi ada untuk yang menampung parameter untuk menampung nilainya. Kemudian diawali dengan set, diikuti dengan nama atributnya. Lebih jelasnya lagi seperti ini. Ini ada contoh ya. Kelasnya namanya kelas kucing. Kemudian di sini ada variabel ya, nama, warna, umur, dan berat. Ini semuanya modifiernya private ya. Jadi bisa diakses di kelas kucing ini toh. Dari kelas yang lain tidak bisa diakses, tidak akan ada restriction-nya, ada pelarangan untuk mengakses nama, warna, umur, dan berat. Ya, seperti yang tadi dijelaskan, kalau kita mau pakai variabel ini, maka kita harus bikin getter setternya. Ya, kita bikin getter setternya. Kalau getter fungsinya bentuknya seperti ini, jadi jangan lupa getter supaya bisa diakses dari luar kelas ya, berarti dia harus modifiernya public semua. Setter juga public semua. Ya, kalau getter public ya, terus int, kalau int ini karena kita lihat di sini berat ini tipe datanya int ya, maka public int get berat, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal, ada nilai kembaliannya ya, return berat. Lalu setternya gimana? Public void lalu set berat. Dalam kurung harus punya parameter supaya nilainya itu bisa disimpan di situ. Ya. Namanya int berat ya. Dis berat sama dengan berat. Jadi dis berat yang di sini menunjukkan yang ini.
ya, yang di atas ini, install variabel yang di atas, sama dengan berat. Berat ini nanti berat yang akan ditampilkan di output. Begitu pula untuk yang get nama dan set nama ini sama ya, kurang lebih sama. Kemudian ini get umur juga sama ya, sama set umur, cuman di sini ada modifikasi dikit ya. Jadi yang di dalamnya setter ini bisa dimodifikasi. Ya, kalau misalkan Anda ingin menampilkan dikasih if kondisional juga bisa, nggak masalah ya. Jadi dikasih if kondisional seperti ini. Jadi kalau kita menginputkan umurnya itu lebih dari 10 atau 10 tahun misal gitu ya. Nanti yang tercetak adalah ini, umur tidak boleh lebih dari 10. Kalau di bawah 10, maka akan mencetak umurnya berapa itu yang kita inputkan. Ini khusus untuk yang set umur ya. Kemudian ini ada warna ya, warna ini getter setternya sama seperti tadi biasa ya. Kemudian di sini ada metode biasa ya, public void meong atau void meong sama saja ya. Nah, kemudian ini main class-nya, di dalamnya ada main metode-nya. Nah, main method ini kita bikin objek yang namanya garong. Garong ini ya, dia akan dipakai untuk mengakses kelas kucing. Kita kan tahu tadi kelas kucing ini ya, ini variabelnya semuanya private ya. Jadi harusnya dia variabel nama, umur, dan berat nggak bisa diakses dari kelas ini. Ya kan? Maka dari itu cara mengaksesnya gimana? Setelah dibuat objek garong ini, ya kita panggilnya setnya. Garong kita berikan nama ya, atau set nama, isinya garong, si garong. Ya, garong set warna hitam, garong set umur 14, ya ini integer ya, jadi langsung diinputkan seperti ini. Kalau ini string, garong.set berat 3. Kemudian shout ya, atau cetak layar, nama. Garongnya sini get nama. Jadi garong get nama. Jika garong umurnya lebih dari 0 dan garong umurnya kurang dari 10, maka dicetak umurnya. Garong get umur di sini berapa. Tapi kalau misalkan tidak, ya yang keluar nanti yang ini. Kalau misalkan lebih dari 10, umur tidak boleh lebih dari 10. Jadi ini kalau dicetak ya berarti garong, si garong, terus umur tidak boleh lebih dari 10, ya kan? Karena di sini 14 yang tampil ini. Oke. Seperti itu kira-kira materi kita hari ini. Semoga kalian juga sering latihan ya, belajar ya, supaya lebih lancar lagi dalam melakukan coding OOP. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.